Halo, perkenalkan nama saya Winda Sari Putri Tarigan dengan NIM 210306019 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP, dan melakukan uji coba kandungan vitamin C dari buah-buahan dan sayuran. Nah, yang pertama, pada mineral. Pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada ternak. Mineral secara umum pada ternak merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Fungsi umumnya yaitu adalah membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat pada cairan tubuh. Kemudian ada juga mempertahankan tekanan osmotik seluler. Kemudian ada mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan atau Mg, Ze, Zn, Ca. Mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, mencegah kekejangan. Ada hubungannya dengan hubungan vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat atau interlasi mineral. Kemudian ada juga pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada tubuh ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak yaitu yang pertama, ada kalsium, pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua, fosfor, pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga, ada natrium, keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi syaraf. Yang keempat, klorida, keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau disebut dengan gastrik. Yang kelima, ada kalium, keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, aktivator enzim. Yang keenam, magnesium, pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian yang ketujuh ada mangan, aktivator enzim pembentukan tulang pertumbuhan. Kemudian pada fungsi mineral makro dalam tubuh ternak. Ada yang pertama ada zinc, komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Ferrum, pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga, kuprum, pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim. Kemudian lodin, konstituen hormon tiroid, pembentukan tiroksin. Kemudian yang kelima, sulfur, sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Kemudian yang keenam, kobalt, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Kemudian yang ketujuh, fluoride, esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan, selenium sebagai metallogin dari enzim glutatoin peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. Yang kesembilan ada molybdenum, bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit.
Kemudian pada vitamin C, pertanyaannya itu ada jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Kemudian pertanyaan berikutnya ada sifat-sifat umum vitamin. Sifat-sifat umumnya terdiri dari dua, yaitu ada yang pertama larut dalam lemak, yang terdiri dari unsur CHO. Kemudian mempunyai bentuk provitamin atau prosusor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin D. Kemudian tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian ada menyusun struktur jaringan. Diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan menyimpannya akan meningkatkan dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Kemudian dikeluarkan melalui fases. Vitamin larut dalam lemak dieskresi lewat fesis. Kemudian kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian yang sifat kedua ada larut dalam air, yang terdiri yaitu tidak hanya tersusun oleh C, H, O, S, N, dan atau CO. Kemudian tidak ada dalam bentuk provitamin, contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Kemudian terdapat di semua jaringan. Kemudian vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Kemudian diserap dengan proses difusi. Biasanya artinya penyerapannya sederhana. Seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Kemudian ada sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Kemudian tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Gejala definisi tidak terlihat segera tetapi mengikuti kekurangannya dalam makanan. Kemudian dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang dieskresi lewat fesis. Kemudian terakhir relatif stabil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan jenis-jenis vitamin dengan fungsinya pada tubuh ternak. Jenis-jenis vitamin pada tubuh ternak ada pada beberapa bagian, yaitu pada vitamin A atau retinol untuk mencegah masalah kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit. Kemudian pada vitamin D atau kalsiferol memiliki beberapa bagian, yaitu memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, membantu proses absorpsi CA dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konstruksi CA dan P dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah.
Kemudian yang ketiga, deposi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Kemudian pada vitamin E, yaitu pertama reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian pada vitamin K, fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogin akan berubah menjadi fibrin. Kemudian ada pada vitamin B1 atau thiamin. Defisiensi B1 mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan segala nafsu makan turun, kerja sistem saraf turun, otak lemah dan ternak menjadi kurus. Kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 atau riboflavin merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein. Kemudian ada niacin, mencegah pembesar pada persendian tibiotarsal, kaki bengkok seperti psoriasis, bulu sangat jelek, dan dermatitis. Kemudian ada pyridoxine. Pyridoxine berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Kemudian ada biotin. Fungsi biotin dalam metabolisme KH, lemak, dan protein. Kemudian yang terakhir ada folat. Folat peranannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan melakukan uji coba kandungan vitamin C pada sampel-sampel tersebut. Di sini kita memiliki 5 sampel dan 1 indikator. Sampel-sampelnya itu antara lain ada perasan jeruk nipis, nanas, tomat, air bayam, dan rumput. Dan 1 indikator yaitu betadin. Di sini kita akan meneteskan betadin ke sampel-sampel kelima tersebut. Kita teteskan 5 tetes atau lebih. Setelah kita teteskan betadin tersebut ke sampel-sampel, kita aduk satu persatu. Sambil kita aduk, kita amati perubahan apa yang terjadi pada sampel-sampel tersebut. Setelah kita amati pada sampel-sampel tersebut, pertama kita amati pada sampel jeruk nipis. Sampel jeruk nipis terlihat jernih, yaitu artinya jeruk nipis mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Kemudian pada sampel nanas, setelah kita amati, sama juga dengan jeruk nipis, nanas cukup terlihat jernih, artinya nanas mengandung vitamin C yang cukup tinggi juga.
Kemudian yang ketiga pada sampel tomat. Setelah kita amati, tomat juga terlihat jernih. Setelah kita amati, tomat juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Yang keempat ada sampel daun bayam. Setelah kita amati apa yang terjadi pada daun bayam, terlihat cukup jernih, dan juga daun bayam tersebut mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada rumput. Air rumput, setelah kita amati juga, air rumput terlihat kurang jernih. Artinya rumput mengandung vitamin C yang tidak cukup jernih, tidak cukup tinggi. Demikianlah video dan uji coba dari saya. Jika saya banyak salah dalam perkataan atau perbuatan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.